Sekarang azan. Bentar ya, azan dulu. Mungkin di bisa di-pause sebentar ya, azan dulu sebentar. Yang mau minum dulu silahkan, yang mau ambil makan dulu silahkan. Ya, sambil nunggu azan. Sebentar aja. Nah, teaching machine to think ya, sebelum kita mulai. Tadi jam kali ini, aduh, azan azan yang di masjid sebelah. Di rumah aku masjid ada dua, di belakang sama di depan, jadi eh, dua kali nggak apa-apa lah. Apa kabar Kak Dias? Alhamdulillah baik kayaknya. Nah, ini ada pertanyaan nih, teaching machine to think. Dari judulnya kira-kira hari ini kita bakal ngapain? Coba komen. Teaching machine to think, mengajarkan mesin untuk berpikir. Kira-kira kita hari ini bakal ngapain nih? Kasih paham mesin, oke. Train data, loop event, oke. Ada lagi? Machine learning, oke. Ada lagi? Merintah mesin, oke. Jadi selamat kalian kena clickbait ya. Selamat kalian kena clickbait. Sebenarnya cuma pemrograman Python doang sih. Cuma pemrograman Python doang. Jadi kenapa judulnya kayak gini, biar keren aja. Cukup tahu. Ya, maaf lah. Mungkin lebih lengkapnya itu ada di data analis ya. Kalau untuk pemrograman Python itu lebih lengkap di sana. Nah, aku coba filter materi-materinya, dan ini adalah data materi yang bakal kita pelajarin hari ini. Ada pengenalan ke Python-nya, kemudian ada if, data type collection, loop, function, gitu-gitulah. Oke, bisa dibuka ya VS Code-nya. Bisa dibuka VS Code-nya. Kemudian kita buat, sebentar. Sebentar. Ini aku ganti dulu. Boleh ya, dibuka VS Code-nya, terus kalian buat folder baru. Buat folder namanya bebas, ada nama kalian. Nih, kita buat folder dah. Kita buat folder dulu, namanya apa, bebas. Misal study game AI ini. Kemudian buka VS Code kalian, namanya bebas. Iya, iya dah, serah lu dah. Mana ya tadi teh? Oh ini. Nah, oke, kita buat file baru namanya Alpro Python. Kipas laptop aku, cok. Ganas gini. Bentar ya. Ini kipasnya KW, cok. Yang kipas ori itu rusak nih, lihat. Getar, rusak, cok. Jadi pakai kipas KW. Kasih pelumas, bang. Kamu bisa ya? Aku nggak tahu. Oh, getar sih biasanya. Kayaknya bukan getar itu, bisa ngerusak si ininya. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Pokoknya udah longgar, si kipasnya tuh. Nah, sebelum kita mulai ngoding ya, aku mau ngenalin dulu salah satu fitur di Python, yaitu virtual environment. Jadi virtual environment itu apa? Jadi kita bisa buat sebuah lingkungan yang terisolasi. Biar apa? Biar package-package yang kita download tuh nggak berantakan gitu. Nah, buatnya gimana? Buatnya kayak gini. Python, strip M, virtual environment, sama nama virtual environment-nya. Misal apa? Misal aku mau jangan deh, apa ya, study game dah, study game. Jangan deh kepanjangan, apa ya, giz. Nah, ini tuh dia bakal buat sebuah virtual environment namanya giz di sini. Enggak ya, bisa diikuti. Nah, kenapa pakai virtual environment? Biar kita bisa install package ya, biar kita bisa install package yang kita perluin aja gitu, terus biar nggak bentrok juga sama yang di global Python gitu.
Aku tunggu ya. Sok, silahkan. Ketik ketik satu ya kalau udah. Ya biasa. 20. Kan jadi 20. Satu 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 satu. Oke. Tadi ada yang nanya pertemuan satu dua bahas apa aja. Oke, aku recap dulu ya. Sebenarnya tuh week 2 aku tuh harusnya udah ngajarin Python ke kalian. Cuman karena dari Google Manager-nya itu pengen ada Gemini Study Jam, jadi kepotong tuh. Jadi sebenarnya kita cuma 4 pertemuan, udah dipotong satu Gemini Study Jam. Nah, jadi baru bisa belajar Python-nya sekarang. Ini juga didedet materinya, bro, ya. Gara-gara kepotong Gemini Study Jam gitu. Kita mulai ya. Nah, cara aktifinnya gimana, Bang? Cara aktifinnya gini. Nama nama virtual environment kalian. Nah, di sini udah ada. Diz ya, nama virtual environment aku namanya Diz, terus script. Nah, activate pakai tergantung ya. Kalau kalian pakai PowerShell pakai yang PS1, kalau pakai Git Bash pakai yang Dev. Nah, Diz WhatsApp. Nah, nanti muncul tanda kayak gini. Nah, artinya udah nyala. Buat apa Bang virtual environment? Biar project kita tuh terisolir, jadi punya ruang lingkupnya sendiri lah. Kan misalkan kalau di global terus install package gitu, tiba-tiba ada update gitu, terus nggak bisa si library-nya tuh dipakai, jadi ya suka suka kayak gitu lah, rada bingung aku jelas ini. Pokoknya biar apa ya, biar kita punya apa ya, lingkungan sendiri-sendiri itu untuk masing-masing project gitu sih. Oke, udah ya berarti. Mana 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 sih PPT aku, ini. Oke, pertama-tama boleh dituliskan ya nama kalian, universitasnya, boleh dituliskan, atau misalkan mau ada nomor telepon, nomor eh, KTP, IP address juga boleh ya. Umur silakan. Oke, first thing first, aku mau print hello world aja. Cara 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 cetaknya gimana, Bang? Cararannya cara cetak lagi. Cararannya gini. Python, panggil Python ya. Bang tadi dis itu nama foldernya. Dis. Nah, nama foldernya tuh Study Jam AI. Nama virtual environment-nya dis gitu. Auto. Nah, ini Python terus nama file kalian. Nah, udah ya, aman. Bang, setelah bikin langsung bisa coding tanpa bentar. Aduh, teksnya kepotong nanti ya, nanti aku jawab. Teksnya kepotong, Bang. Sorry ya, nanti aku jawab. Nah, kayak aman ya, aman ya. Nah, udah belum? Udah belum? Kasih tahu dulu, Bang, install extension ini. Sudah, Bang. Kita belum belum install extension apa-apa sih. Oh, extension ini udah aku kasih tahu guys waktu di study jam pertama. Kalian install Python yang ini nih. Ya, oh itu aja. Nah, yang ini nih kalian install. Cara buka terminalnya gimana? Bisa pakai Ctrl J ya. Ctrl J ntar di menu terminal. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai, aku mau jelasin dulu ya, tentang tipe data ya. Ini umum banget. Jadi di bahasa pemrograman modern itu tipe data dibagi dua, ada primitive data types, ada collection data types. Yang primitif itu ada number, boolean, string. Mungkin kalau kalian pakai C, Java, biasanya banyak tuh, ada char, ada double integer, ada decimal, ada double gitu-gitulah. Nah, kalau collection data type ada list, ada tuple, ada dictionary. Nanti kita pelajari juga. Jadi tenang aja, kita hari ini relatif santai daripada yang kemarin kayaknya.
Set kagak bang. Nah, set teh gimana ya? Nggak begitu, bukan nggak penting sih sebenarnya. Nggak begitu sering dipakai, jadi aku nggak masukin di sini. Sama sebenarnya tuple juga jarang dipakai, tapi untuk train test split itu pakai. Emang nggak penting gak sih bang? Iya, saya tuh buat apa? Aku juga bingung gitu. Jadi aku masukinnya tuple doang. Tuple kan nanti kita pakai buat train test split ya, kalau manual. Biar unik, lah, serah. Nah, next. Ya, mungkin aku fokusnya di VS Code-nya kali ya. Nah, yang pertama, kita perlu kenalan dengan konsep variabel. Variabel itu apa? Variabel itu sebuah kontainer untuk menampung data. Sintaksnya gimana? Nama variabel sama dengan apa? Kalian mau isi string, mau isi angka juga boleh. Contoh ya, nama sama dengan Dias, Arya Satir. Apalagi umur sama dengan 19. Nah, cara cetaknya gimana? Kalian panggil print untuk mencetak apa yang mau dicetak, nama. Apalagi yang mau dicetak, umur. Kasih koma boleh, kayak gitu. Ini sama aja. Tinggal di enter. Nah, kayak gitu. Simple kan? Simple lah, simple, simple. Nggak pusing kan? Aman lah ya. Mungkin ada bingungnya fungsi dari setiap tipe data. Masa sih nggak ini? Jadi fungsi dari setiap tipe data itu tergantung penggunaannya. Kalau misalkan kita mau apa ya, mencetak, katakanlah aku pengen apa, mau nyetak nama aku ya berarti pakai string, itu penggunaannya buat nyetak sesuatu tergantung kebutuhan kita aja. Nah, ada juga yang namanya f string, print f. Nah, print f ini gunanya buat apa? Dia itu buat, sebenarnya sama aja sih, cuma beda di ini doang. Sama aja sih sebenarnya hasilnya. Cuman tuh sama kan. Nah, yang membedakan apa? Kalau tadi kan nah, kalau tadi kan kita nulisnya kayak gini. Nama, koma, umur. Nah, sekarang gimana kalau kita pengen ngegabungin teks di print ini? Makanya pakai f string, misalkan nama titik dua kurung kurawal nama, terus kasih pembatas umur titik dua umur. Nah, gini loh enaknya f string tuh. Oh, jadi bisa kayak gini guys, seperti itu. Tapi kalian ikut ini nggak sih, kelas data analis guys? Ikut nggak? Ketik satu ya kalau ikut. Tidak bang, tidak ikut. Oke, mungkin menjadi sebuah advantage buat yang ikut ya, karena di sana tuh kalau nggak salah hari pertama udah belajar Python ya, jadi udah lebih fasih lah ya. Next, tugas. Coba guys, aku pengen kalian buat sebuah variabel ya, misalkan x sama dengan apa ya, hmm, jangan tugas dulu deh. Apa ya, kita buat persamaan deh, persamaan apa guys? Ada rekomendasi persamaan nggak guys? Punya rekomendasi persamaan nggak? Persamaan matematika, misal apa wah, bebas. Nah, ini aja dah, aritmatika aja, terlalu simpel, tapi boleh lah nanti. Misalkan aku mau buat variabel a sama dengan 10, B sama dengan 12. Nah, nilai ini kita bisa tampung dalam variabel baru, namanya C. Misalkan C sama dengan A plus B, ini sama aja, ini C. Nah, dua kan. Mana lah ya, untuk konsep variabel. Oh ya, bentar-bentar. Ada satu lagi yang lupa.
Kalian bisa nulis kayak gini kalau di Python. Nggak tahu ya kalau di bahasa pemrograman lain, tapi kalau buat bahasa pemrograman Colot kayaknya nggak bisa deh. Misal, learning rate sama dengan LR, sama dengan 0,001. Nah, di Python itu bisa kayak gini. Ini sama aja kayak di matematika, kalau kalian nulis A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 1, maka A sama dengan B sama dengan 1. Bisa ditulis seperti ini. Ini kalau kita cetak juga hasilnya sama. Learning rate, eh, LR. Nah, ini juga sama. Nah, itu bisa ditulis seperti ini. Mungkin buat kalian yang malas nulis komen kayak gini, misalkan learning rate, bisa ditulis kayak gini. Ya, buat ini doang sih. Biar apa? Biar ini. Next apa nih? Habis ini. Oke, F string udah. Oh iya, nah, cara ini guys, ambil koma ya, koma. Misalkan di sini ada berapa angka di belakang koma nih? 0,001, ini kita ganti dengan angkanya. 0, segini dah. Nah, katakanlah kita mau ambil dua angka di belakang koma. Caranya gimana? Titik 2, dot. Nah, gini. Enggak. Bentar. Gimana sih? Oh, harus pakai F string. Nah, artinya apa? Yang titik 2 F ini, artinya dia akan mengambil dua angka di belakang koma. Kan asalnya kayak gini. Ya, aku mau ambil dua angka di belakang koma, berarti nanti jadi 0,90. Coba kita cek. Oke, seperti itu. Kemudian ada cara mengubah tipe data. Misal, misal, misal kalian punya eh, umur lah ya, kita pakai yang umur aja. Nah, ini variabel umur ini kamu mau ubah jadi string. Caranya gimana? Tinggal str umur. Nah, nanti dia hasilnya bakal jadi string. Aku simpan dalam variabel baru deh. Age. Nah, kalau kita cek type. Nah, ini cara ngecek tipe data pakai type ini ya. Age. Nah, filterin aja di sini. Nah, nanti dia tipe datanya bakal jadi string. Ini kelas str. Kalau kita coba yang ini, cek tipe datanya, dia udah pasti integer umur. Nah, lihat integer kan? Gitu. Apakah ini penting? Ya, lumayan lah. Oke, next. Input. Oke, sekarang kita kenalan sama yang namanya input. Bang, aku nggak mau ngisi datanya manual kayak gini, Bang. Aku pengennya bisa input sendiri, boleh. Ada kayak gini. A sama dengan input. Input ini berarti kita bisa masukin data ke dalam variabel. Misal masukkan nilai. Nilai. Nah, sama yang ini. Nah, kalau kita run, mana lagi. Nah, dia minta menginputkan sesuatu. Bentar, ini harus diganti dulu tipe datanya jadi integer. Kenapa? Soalnya input si built-in function input ini dia akan mengkonversi semuanya jadi string. Jadi di sini kita harus ubah dulu. Seingat aku gitu ya. Kalau salah. Koreksi kalau salah. Nah, ini nilai katakanlah 100, ini yang min 10. Jadi berapa? 100 kurang 10, 90. Iya, belum dicetak C-nya. Print C. Nah, lupa. 100, ini min 10. Tada. Jadi seperti ini. Begitu. Next. Oh ya, ada yang mau ditanyain nggak? Dari konsep variabel, kemudian cara ngubah tipe data, ada yang mau ditanyain nggak? Agak pelan-pelan, Mas Jas. Oke, siap. Sorry ya, kalau kecepatan.
Maaf. Oke, sejauh ini aman. Oke, siap Bang Willy. Ya, aku komen aja. Nggak penting. Ya, cara komen di Python ya. Pakai tanda pagar. Ini artinya buat komen. Ya, blok kode lu nggak akan dibacanya. Lu mau nulis kayak gini juga, Bang. Bang, kalau di Python ada if else gak kayak di C? Ada. Ada. Nah, ini cara pertama nih. Cara kedua, bisa pakai kayak gini. Nah, pakai titik. Pakai titik. Pakai kutip. Kayak gini. Sip ya. Misal, ketik apa aja bebas. Ini buat komen. Ini komen penting nggak Bang? Penting lah. Buat kalian ngasih note gitu loh ya kali. Lu coding nggak kasih note gitu. Pusing kan. Oke, next. Komparator. Ya. Mungkin kalian udah familiar yang kayak gini di kelas. Bang, ada yang, oh, sorry. Bang, itu bikin file PY-nya di folder study jam ya atau di disknya. Di dalam folder study jam-nya, kalau nah, di folder study jam-nya nih. Nah, yang disk ini apa? Yang disk ini tuh folder virtual environment kita. Kalau ada yang ketinggalan langsung ini aja ya, ngomong aja, bisa nggak kebaca chatnya. Makasih ya Bang, ini buat Bang Willy. Ya. Oke, lanjut, lanjut, atau mau nanti dulu? Oh iya, di sini ada pertanyaan nggak? Kayak belum ada ya. Lanjut Kang. Oke, siap. Tadi tentang apa? Komparator. Komparator itu apa? Ya, kalian udah familiar lah ya dari SD gitu ya. Lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan mungkin di SMP kali ya. Jadi simpelnya gini, ini adalah operator matematika untuk membandingkan dua buah variabel. Contohnya seperti ini, misal X sama dengan 10, Y sama. Oh ya, nanti outputnya berupa boolean. Boolean itu apa? Jadi dia sebuah tipe data yang outputnya itu berupa true and false. Contohnya ya. Print X kurang dari Y. Apakah 10 kurang dari 20? Jawabannya kita cek true. Sekarang kita coba ganti. Ini otomatis jadi false. Oke. Dan penggunaan komparator ini tergantung situasi kalian ya. Mungkin aku juga mau ngejelasin bedanya simbol bentar pakai ini deh. Nah, bedanya ini sama bedanya ini lebih besar sama dengan sama lebih besar. Kalau misalkan kalian punya sebuah angka, katakanlah kalau kalian punya sebuah interval, katakanlah intervalnya tuh min 1 sampai 1. Nah, si lebih besar sama dengan itu, dia bakal menginclude si satunya. Kalau yang bakal menginclude yang ini nih. Pokoknya si angka ini tuh include loh. Bentar aku bingung jelasnya, kalau ini konsep sederhana tapi aku malah bingung jelasnya, konyol banget. Oh ya, bentar ya Bang Dewa. Nah, misal aku punya interval kayak gini, 1,2. Nah, si satunya itu include, duanya juga include gitu loh. Jadi kalau misalkan eh gimana sih ngejelasinnya? Sumpah aku rada rada bingung ngejelasinnya. Pokoknya ini beda lah. Ini sama ini tuh beda. Bagian yang kurung siku sama yang kurung bulat itu beda. Kalau yang kurung siku itu 1 dan 2-nya masuk. Kalau yang kurung bundar, kurung apa sih ini namanya? Apa sih ini nama kurungnya? Kurung biasa. Nah, kalau yang kurung biasa ini nilai 1 sama 2-nya nggak ikut. Oke, terus ini Bang Willy request. Oke, untuk operator ini biasanya dipakai di if else ya. Benar. Nah, mana. Nah,
sorry. Nah, ini yang kata Bang Willy ya. Jadi di si apa si operator yang ini tuh, operator komparator ini, dia biasanya dipakai di looping, misal di while loop, terus biasanya dipakai di if statement, nanti kita bakal buat. Dan di sini ada operator-operator lain juga. Ini request dari Bang Willy ya. Nah, aku juga bakal jelasin. Ada operator OR sama AND. Penggunaannya kayak gimana, nanti aku contohin. Sekarang kita coba masuk ke if else dulu, biar kalian bisa lihat penggunaannya kayak gimana. Nah, ini or itu biasanya kalau di C itu kayak gini, kalau N itu kayak gini. Nah, ini biasanya di bahasa pemrograman tua tua lagi. Kalau di Python kita pakai teks biasa or sama N kayak gini. Oke, misal aku punya variabel namanya attack. Nah, attack itu nilainya 2300. Ya, next kita pakai input. Nilai ujian, nggak mau nilai ujian mah, bosan. Nilai ujian aku jelek, cowok. Jangan lah. Saya jangan ubah tipe datanya juga. Jadi jangan, cowok. Lu mah apa sih? Nilai ujian jelek, cowok. Jangan. Input. Input attack value. Kita pakai konsep game aja lah. Konsep game simpel-simpel aja. Nah, nanti nilai si attack ini bakal kita cek. Kita perjanjian dulu deh. Kalau misalkan attack lebih dari 2000, kita kategorikan sebagai karakter DPS. Nah, kalau attack-nya itu ada di kurang dari sama dengan 2000 dan attack-nya itu ada di apa lebih besar dari berapa ya, 1500 deh, kita kategorikan sebagai sub DPS. Nah, kemudian yang di bawah ini katakanlah kurang dari sama dengan 1500, kebanyakan, dan attack lebih besar dari 0. Tapi nggak mungkin sih karakter attack-nya 0, ini mah contoh aja ya, karakter support. Nah, di luar dari kondisi ini kita invalidkan. Kita coba praktekin ya logikanya. Nah, cara buat if else gimana? Begini, if kondisi lu, blok kode yang mau dicetak. Kalau ada kondisi lain, kita pakai else if. Tapi di Python itu disingkat jadi elif. Elif kondisi, blok kode apa? Blok kodenya apa yang mau dicetak. Terus untuk kondisi di luar dari ini kita pakai else. Else bla 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 bla. Kita coba ya. Amankah? Amankah? Masih connect? Masih connect? Kalau masih connect, bolehlah ketik 1. Aman, Mas. Oke, good. Aku di atas aja. If attack lebih besar dari 2000, maka kita kategorikan dia sebagai DPS. Aku pakai nama karakter aja ya. DPS. Contoh DPS-nya misal enggak, Kantarella bukan DPS, apa yang DPS Zani misalkan. Nah, kemudian untuk kondisi kedua itu untuk attack yang kurang dari 2000 dan attack yang lebih dari 1500 kita kategorikan sebagai sub DPS. Elif, ini karakternya bebas ya, kalian mau nulis apa aja, mau kalian tulis ngasal kayak gini juga boleh, terserah. Cuma aku mau tulis Zani aja. Attack yang kurang dari sama dengan 2000 N, nah ini tuh N yang tadi nih, yang ini nih.
Jadi penggunanya di sini. And attack lebih besar sama dengan 1500, kita kategorikan dia sebagai sub DPS. Itu sub DPS. Bisa apa? Aku menulis kantor rela deh. Nah, ini copy aja lah. Nah, untuk kondisi selanjutnya adalah untuk karakter yang attack-nya itu kurang dari sama dengan 1500 dan attack-nya itu lebih besar dari 0, kita kategorikan sebagai support. Siapa misalnya? Sor, ini nama karakternya bebas ya, aku ingetin sekali lagi. 1500, ini yang 0. Nah, untuk kondisi selain dari ini, else. Kondisi setelah ini apa, Bang? Kan nggak mungkin ya attack karakter itu minus. Nah, inilah fungsi else untuk mencetak kondisi di luar dari tiga ini. Print, kita cetak aja invalid attack range. Attack range. Nah, ini aku ini dulu. Nah, tinggal kita run input attack. Aku mau attack-nya 1800, 2000 deh, pas dulu deh, 2000 deh. Nah, kenapa Cantarella ada di sub DPS? Karena dia attack-nya kurang dari sama dengan 2000, artinya 2000-nya include. Sedangkan yang ini harus di atas 2000 baru dia bisa jadi DPS gitu. Coba ya, kita coba lagi. Misal attack-nya minus 10. Nah, gitu loh. Ini kenapa sih tipe? Ih, konyol banget. Nah, gini loh. Misal aku mau attack-nya 1300, berarti dia otomatis masuk ke support. Gitu. Nah, nah terus ini tuh bisa disingkat cuy. Ini tuh bisa disingkat. Itu kondisi yang itu bisa disingkat. Jadi kayak gini. Bisa disingkat kayak gini. Bentar, 1500 kurang dari sama dengan X kurang dari enggak. Nah, gini. Dengan 2000. Nah, ini bisa ditulis kayak gini. Loh, bingung, Bang. Santai. Mungkin kalian udah familiar kali ya konsep di matematika dengan menuliskan entah itu domain, entah itu range dalam bentuk seperti ini. Misal ya, kalau misalkan aku punya 20 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan nah ini tuh dibacanya X lebih besar sama dengan 20 dan X kurang dari sama dengan 100, cara bacanya gitu. Sama aja, iya sama aja. Cuman mungkin agak pusing, nggak apa-apa, kalian boleh pakai ini juga. Hasil outputnya sama aja kok. Berapa itu? Range attack-nya 1800. Nah, lah kocak. Kok invalid sih, Bang? Oh, kebalik kali ya. Mana? Wait. Balik kan? Kok nggak bisa ya? Sebentar. Oh, ini minus. Konyol banget. Nah, kayak gini. Ganggu lagi. Nah, seperti itu. Aman kan? Aman kan? Lanjut, Bang. Coba kamu yang buat. Nggak, Bang Lili, aku nggak bisa nyontohin semuanya ya. Aku paling cuma nyontohin yang ada di PPT aja. Nah, kayak gini. Mungkin Bang Willy boleh nanti share code-nya di WA boleh ya. Nah, aman kan? Aman kan? Nah, ini juga si if else punya bentuk singkatnya, tapi biasanya cuma dipakai buat dua kondisi doang dan disimpan dalam sebuah variabel. Sintaksnya kayak gini. Ini disebutnya ternary operator. Nah, yang ini. Sintaksnya value kalau benar, kemudian if condition else value kalau salah. Kita coba.
Nih, di sini ada contohnya. Korelasi sama dengan 0,85. Statusnya apa? Dia bakal kuat statusnya kalau korelasi itu lebih besar sama dengan 0,8. Kalau enggak, medium to low. Kita cobain ya. HP misalkan. HP sama dengan, nggak usah pakai input dah. Apa pakai ya? Ini pakai dah. Nggak usah dah. Misalnya HP 32.000. Nah, kita buat sebuah variabel baru namanya resolve untuk menampung nilai if else tadi. Nah, ini untuk kondisi true if HP katakanlah lebih besar sama dengan 30.000, else apa ya, ini untuk kondisi false-nya. Nah, di kondisi true aku pengen ini tuh jadi tanker misalkan. Jangan deh, jangan. Healer, healer kan biasanya SP-nya gede ya. Icar lagi, healer. Nah, ini buat GPS deh. Nah, kita tahu kalau HP yang kita punya di sini itu 32.000. Tadi kan sintaksnya kondisi benar, terus value kalau kondisi benar, terus if condition else, value if false. Nah, berarti kalau dia masuk ke bagian program ini, maka dia bakal ngecetak text healer. Kenapa? Karena HP-nya lebih dari 30.000. Apa ya? Bisa bisa nested, cuman bingung aku teh. Kadang suka bingung liatnya. Jadi aku saranin pakai ternary ini untuk dua output aja. Soalnya kalau untuk kondisi lebih dari itu, mending kalian pakai ini aja, cowok. Lebih gampang dibaca. Sumpah, kalau nested bingung. Serius dah. Tinggal kita print aja. Reso. Nah, ya elah harus ngisi ginian segala. Nah, apa sih? Nah, dia masuk ke bagian healer. Kenapa healer? Karena memenuhi kondisi yang ini. Kalau HP-nya lebih besar sama dengan 30.000, maka dia dikategorikan sebagai healer. Kalau bukan, dia dikategorikan sebagai DPS. Seperti itu. Ya, aku hapus aja lah ya, nggak penting ini. Ini juga biar rapi dah. Nah, ini kan enak. Oke, aman, aman. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk si if else ini? Mungkin yang buat kalian note itu, ini ya, penggunaan yang ini. Penggunaan interval seperti ini mungkin kalian pelajari lebih lanjut. Aman mas, oke, good. Next. Oh, udah ke data type collection ya, ternyata. Nah, ini aku kasih komen dulu deh. Ini bagian if else, ya, if statement section. Ini bagian data type dua collection. Oke. Nah, data type collection itu apa? Jadi dia tipe data yang bisa menampung beberapa value, baik secara terurut maupun tidak terurut. Contohnya yang tadi aku jelasin, ada list, di mana list itu adalah tipe data collection ya, yang bisa menyimpan beragam value di dalamnya, dia ditandai dengan fungsi. Gitu. Kita coba praktekin ya. Kejauhan, kejauhan, kejauhan. Mana tadi? Bentar ya. Nah, oke, aman ya. Kita lanjut. Misal aku mau apa ya? Ada saran nggak? Ada saran nggak? Aku bingung mau nulis apa. Oh, my karakter atau my kisah ya. My karakter deh, my karakter aja. My karakter sama dengan nah. Jadi sintaksnya seperti ini, bro. Nama list sama dengan nah seperti ini. Mungkin kalau kalian yang ikut data analis enak ya, udah belajar Python dari awal, jadi ada keuntungan ya buat kalian.
Oke, nggak apa-apa lah. Dan mungkin lebih lengkap juga ya di data analis. Oke, lanjut. Nah, si list ini dia bisa menyimpan beberapa tipe data. Lo mau isi ini juga boleh. Misal ini X. Nah, dia bisa menampung beberapa tipe data. Namun, dalam prakteknya nih ya, biasanya tipe datanya homogen. Homogen itu maksudnya gimana? Kalau integer ya integer semua. Kalau float float semua. Kalau string string semua. Maksudnya kayak gitu. Oke, karakter pertama aku mau tuliskan Karela. Ini kemana ya si Bang Tegar biasanya suka suka muncul ngatain aku ibu biasanya ini. Si Bang Tegar nih tuh sekarang nggak ada atau belum nongol ya. Bang Tegar ada Bang Tegar biasanya suka muncul ya. Karakter kedua kurang info mas dicariin tuh nggak biasanya suka suka ada biasanya suka ada si Bang Tegar ngatain gua ibu Rino ya enggak nah jadi seperti ini ya bisa menampung beberapa data dalam sebuah baris. Jadi list itu seperti ini. Sudah mau UAS kayaknya, oh iya benar juga ya. Tapi aku UAS masih lama sih, Januari. Nah, cara aksesnya gimana? Cara aksesnya, oh enggak deh, ini aku nulisin metode doang. Yang di PPT kurang lengkap, sorry, sorry, sorry. Nah, cara aksesnya itu, kita my karakter, kurung kotak, kurung siku, ambil indeksnya, tinggal ambil indeksnya. Nah, ini nih, indeks dari sebuah list itu dimulai dari 0. Nah, berarti Kantarela itu dia punya indeks 0. Prolova punya indeks 1. Shortkeeper punya indeks berapa? 2. Jadi untuk list dan array itu indeksnya dimulai dari 0. Sama tuple juga. Untuk indeks dalam list, array, tuple itu dimulai dari 0. Nah, cara ambil indeksnya kayak gini. Nah, my karakter indeks 0 berarti apa sih 0 ini bakal ngakses si Kantarela. Coba kita catat ya. Print ya elah. Ini apa sih? Sorry, sorry, sorry. Nah, tuh. Si indeks 0 ini akan mengakses Kantarela. Indeks ke 0. Mungkin bingung ya nyebutnya indeks ke 0, harusnya kan ini satu, cuman ya gimana ya. Saya juga bukan yang buat bahasanya gitu, ya bukan yang buat sintaks-sintaksnya, jadi kita nurut aja. Nah, kalau kalian tulis -1, dia bakal ngakses nilai list yang terakhir, Cristoforo. Kita coba pilih lagi ya. Nah, nih. Ini ada yang request nih, ada yang ambil dari -4, boleh. Prolog, Pak. Karena kenapa yang -4 jadi prolog, Pak? Karena kita tahu kalau -1 ini di sini, -2, -3, -4, -5 berarti Kantarela nih ya. Ini lagi. That's it. Sirkulai apa sih yang mau apa belepotan banget circular array yes oke nanti kita untuk array kita minggu depan aja kali ya dipakai NumPy. Kalau 6 gimana bang? Kalau 6 nggak ada tuh, 5 juga nggak akan ada nih. Oh nggak ada, soalnya indeksnya cuma nyampe 4. Kayaknya indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Kalau kita tulis indeks 5 di sini ya nggak ada dong, kecuali kalau kita tambahin lagi misal siapa jam sebelah dah. Gimana sih tulisannya Arecino? Nah, oh ini ada ntar outputnya. Oh ada kan? Seperti itu untuk mengaksesnya.
Bang, ini aksesnya cuma satu-satu, aku pengen aksesnya beberapa gitu. Aneh ya Python ini bisa, nggak tahu aku juga aneh, cowok. Bingung dah. Kalian kalian ada ini nggak sih mata kuliah struktur data tapi pakai Python? Gue penasaran kalau ada komen coba. Nah, tadi kan aku ngomong apa? Oh ya, ngambil list di sini. Tapi nggak mau satu doang, aku pengen beberapa. Caranya gini. Gini. Misalkan aku mau ambil indeks ke 0, artinya kantarela sampai shortkeeper. Berarti kan ini yang perlu diambil ada indeks 0, 1, 2. Nah, kalian bisa tulis kayak gini. 0,2. Aku struktur data C++ bang. Oke, siap-siap. Kalau aku pakai C, gimana pusing struktur data? Aku mah pusing ya, jujur. English susah sih. Tapi kalau buat start sama ya binary itu gampang sih kayaknya. Simpel lah. Nah, aku mau ambil kantarela sampai shortkeeper. Berarti kan ada indeks yang harus diambil nih. Beberapa indeks yang harus diambil ada 0, 1, 2. Nah, anehnya tuh, kalau lu pencet 2 di sini, dia cuma nyampe prolova. Tuh, terus ngoding di kertas. Ih, aneh. Nah, kita lihat kantarela, prolova, shortkeeper. Ini dari kantarela sampai shortkeeper itu 0 sampai 2. Tapi di sini kalau aku panggil 0 sampai 2, dia cuma ngecetak kantarela prolova. Berarti duanya nggak include. Berarti kita harus tulis sampai 3. Ih, loading di kertas gua mah. Ya pernah sih. Waktu Pro 2 gitu kalau nggak salah. Nah, tuh kan baru kambil. Seperti itu. Jadi harus ada indeks tambahan ya. Jadi mungkin agak pusing. Kenapa ini cuma nyampe kantarela Prolova doang, padahal jelas-jelas di sini indeks kedua itu shortkeeper, tapi dia nggak input. Hanya di sini 3. Nah, that's it. Atau. Nih, kalian bisa kayak gini doang. Ini sama outputnya. Tuh, sama kan? Sama kan? Outputnya seperti itu. Nah, Bang, aku mau ganti nama karakternya, boleh. Misal aku mau ganti karakter, ya karakternya deh yang Cristoforo. Cristoforo kan villain ya. Tadi cara ngaksesnya tuh kan kalau mau ambil dari belakang bisa satu ya. Atau bisa juga kita terus 4. Sama dengan apa ya? Eh, apa ya? Cuyuan. Sebentar belum dicetak lupa. Ya, print my karakter. Nah, boom. Antarela, Prolova, Shortkeeper, Brand, Cuyuan. Ini kalau kita cetak di atas, ya, dia belum keganti. Oh, masih Cristoforo. Seperti itu. Aman ya? Eh, next. Kita bahas metode-metode yang biasa dipakai di dalam list. Nah, ada length. Length ini mencari panjang data. Kemudian append itu apa? Dia fungsinya untuk memasukkan data ke dalam sebuah list di akhir. Kalau sort itu buat ngurutin, kalau clear buat nyatu semua. Mungkin lebih lengkap di data analis ya. Soalnya kan ya kita lihat deh ya. Banyak tuh. Append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort banyak ya. Cuman di sini aku bahas 3 aja. Kenapa? Karena yang paling penting tuh ini cuy, kalau menurut aku. Kita buat list baru aja kali ya. List attack. Cara attack. Antos kayak pernah belajar data analis sudah lewat. Iya, data analis kalau nggak salah tuh sekarang udah eh, matplotlib kalau nggak salah. Minggu ini matplotlib. Atau enggak Seaborn kayaknya, nggak tahu dah. Misal 200, 400, 500, 800. Nah,
Kita mau cari panjang datanya. Cara cari panjang datanya gimana? Ada yang namanya built-in function length. Itu length sebenarnya panjang. Oh, pakai seaborn. Oke. Okay. Length dari karakter attack. Kita tinggal cetak. 4 kan? Panjang datanya, benar kan? 1, 2, 3, 4. 4. Seperti itu. Kemudian append. Append apa bang tadi? Nambahin data di akhir. Misal aku mau masukin 1000. 1000. Nah, kita print lagi. Char attack. Kita clear dulu biar enak. Nah, dia nambah kan? Nambah di akhir. Seperti itu. Kemudian ada sort. Char attack dot sort. Ya sebenarnya nggak usah di sort sih, orang udah ini apa datanya udah keurut. Nah, ada dua nih, bisa ascending, bisa descending. Kalau reverse false itu dia ascending. Kalau reverse true dia bakal ngurutin dari yang terbesar atau descending. Nah, lah belum dicetak, lupa. That's it. Nah, seperti itu. Aman ya? Eh, ini list. Ini tentang list. List and list dan metodenya. Next, kita bahas tuple. Tuple, bang, tuple nggak ada gunanya, bang. Iya sih, tuple nggak ada gunanya. Kayak nggak penting gitu, kayak buat apa. Cuman di sini aku mau bahas aja ya, kenapa. Kalau kalian sadar, kalau kalian coba ini apa, trend test split itu kepake cuy tuple. Ya, cuma itu doang sih paling kayaknya. Nah, si tuple itu apa? Tuple itu versi restricted-nya dari sebuah list. Versi string parent-nya dari list. Jadi bahkan metodenya aja cuma dua, ada count sama index doang. Dan ini tuh nggak penting men, ini tuh nggak penting lah, ini buat apa gitu. Jadi yang kepake cuma fungsi length doang, buat nyari panjang datanya doang. Misal HP karakter. Oh ya, lupa sintaksnya. Nah, nama tuple sama dengan kurung biasa. Nah, di sini diinputin data nih, data 1, data 2, dan seterusnya. Misal 1680, 32.019, 24.560. Uh, buat bikin data konstan nggak sih? Soalnya seingat saya nggak punya sintaks konstan. Kalau nggak salah, aku aja jarang pakai ini, cowok. Kadang lupa. Aku mungkin iya ya, tapi aku lupa cuy. Dia tuh apa ya, rese lah, bandel lah. Dia nggak bisa dirubah nih. Yang kata si Anugrah Muhammad, dia nggak mau berubah nih. Iya, misal aku mau ubah indeks ke 0 jadi, nah dia nggak mau berubah, dia nggak mau berubah, dia nggak mau berubah. Nih ya, expression cannot be assignment target, emang nggak bisa. Dia tuh versi ya benar, versi konstannya dari sebuah list. Jadi nilainya nggak bisa diubah-ubah. Kepake nggak bang? Kepake buat rentest split ya. Nanti aku coba contohin kalau waktunya cukup. Gitu. Jadi fungsinya apa? Ya tadi udah aku bilang, SP char. Nih, kalau ini masih bisa. Nanti 3 jawabannya. Mana? Kita clear dulu. Nah, masih bisa. Udah sih, buat tuple itu doang. Tuple tuh metodenya dikit. Kita ke dictionary sekarang. Nah, ini juga sering dipakai nih.
Nah, dictionary itu apa? Dia tipe data collection di mana dia itu berupa pasangan key and value. Key itu yang sebelah kiri, ya. Value-nya tuh yang sebelah kanan. Itu. Key pertama ada name, value pertama ada shortkeeper, dan seterusnya. Nah, coba ya. Char bio sama dengan, nah, oh ya, sintaksnya lupa mulu. Nama 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 dictionary sama dengan, nah, oke, salah kayak gini. Pakai ini. Nah, nama dictionary C1, oh ya, ini pakai tanda petik. C1, terus apa sih? Oh, titik dua, value 1, koma, C ke N, kunci ke N, value ke N. Kayak gitu doang sih. Ini kurang ini. Nah, coba contohin ya. Misal, name sama dengan, kok hilang sih? Nah, sama dengan, apa ya? Bentar. Ini apa ini? Oh, pakai titik dua, salah. Kan rela, bisa lihat. Ini serius sih, si Bang Tegar belum muncul, sumpah tumben tumben banget, Cok. Biasanya kalau udah ngeliat ini aja, nama-nama yang muncul tadi udah komen gitu biasanya. Attack berapa? 1850. Semen pakai Tegar. Malah cari loh ya. HP-nya berapa? 25. 20.500. Izinkan. Roll. Sabar. Roll. Rollnya apa? Kantarnya apa sih? Killer ya? Killer. Buffer. Age. Age-nya berapa? Bentar. Sabar. Age-nya berapa? Nah. Hah? Tua amat. Oke, 30. 30. Bukan kangen Tegar, guys. Cuman unik kok nggak muncul gitu loh. Nih, cara akses value-nya gimana? Cara aksesnya gini. Panggil nama dictionary kalian, kemudian kurung kotak. Panggil key-nya. Nah, nanti dia bakal mencetak nama dari key yang dipanggil. Ya elah. Lah, mana? Enggak, kok nggak muncul? Hmm, nggak muncul, guys. String kan? Kok nggak muncul? Iya, aku manggil virtual environment ya, kocak. Bukan ngerangnya. Konyol. Baru lagi. Nah, lah, kocak. Belum dikasih ini lagi, kurung perawalnya. Nah, gini. Oops, sorry. Salah. Nah, there you go. Minum dulu, Mas. Oke, makasih, nanti ya Mas Erik, sabar nanti ya. Nih, cara manggilnya gini. Nah, nanti ada teknik pemanggilan untuk semua tipe data collection itu menggunakan loop. Nanti habis ini. Kita belajar dulu metodenya. Nah, ini ada metodenya. Nama dictionary.key artinya dia akan mengambil kunci. Nama dictionary.values artinya akan mengambil value yang ada di dalam dictionary ini. Berarti ada shopkeeper, 5 support. Kemudian ada item. Kalau item itu mengambil key value-nya. Kita contohin ya. Char bio
dot. Sebenarnya ininya banyak, cuma aku filter jadi 3 aja. Kayak gini. Nah, ini tinggal di print. Ya, di print. Nah, dia bakal ngambil kunci-kunci atau keys yang ada di Charbio. Sekarang kita ganti. Value yang ada di dalam Charbio. Ini. Nah, bisa dilihat. Sama kan? Dot item. Dot items. Nah, dia bakal ngambil pasangan key dan value. Berarti 2 biji ini nih. Pasangan nih. Ya, kita bikin. Oh, name Cantarella misalnya. Nah, ini. Coba lihat nih, coba lihat kalian, coba lihat kalian. Coba lihat. Dia dibungkus di dalam sebuah tupel. Bisa dilihat. Baru nggak aku juga. Baru nggak lagi. Ini tupel ya. Ini tupel. Dibungkus dalam sebuah tupel. Berarti si item ini, kalau kita cetak, bakal dibungkus ke dalam sebuah tupel. Kira-kira begitu untuk tipe data collection. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke loop. Atau mau ada yang mau minum dulu, silakan. Aku mau minum dulu. Coba ada yang mau ditanyain nggak? Di sini ada pertanyaan, Pak. Oke, belum ada. Oke, ketik satu ya kalau mau lanjut. Aku minum dulu. Oke, aman kah? Aman kah? Saya belum melihat ada masalah di sini. Oke, list, tuple, sama dictionary bisa digabung nggak? Bisa. Nih, disebutnya biasanya dibungkus dulu dalam sebuah list. Kemudian di list tersebut biasanya ada tuple atau dictionary. Biasanya disebut list of tuple, list of dictionary. Contohnya kayak gini. Misal buat data berkelompok. Misal X sama dengan kayak gini. Nah, X kayak gini. Misal 10, ininya 4, 12, ininya 5, dan seterusnya. Ini bisa. Nanti aku contohin di pas ini ya, pas bagian loop aja kali ya. Nah, ini ada contohnya. Ini kalau ini pakai panda ya. Tapi nanti lah. Oke, next. Kita ke loop. Loop. Ais. Aku pencet apa tadi ya? Sorry. Nah, buat sekarang untuk menghemat waktu ya, paling aku bahas for loop doang. Karena for loop pun udah banyak ya teknik-tekniknya, ada range, ada enumerate, ada zip. Jadi aku bakal bahas for loop doang kayaknya. Kalau while loop itu dia melooping sesuai kondisi tertentu. Nanti kalau ada waktunya aku contohin. For each, oke, ya. Terus ada ini, apa ya satu lagi tuh namanya tuh? Apa ya, lupa aku namanya. Nanti kalau sudah sampai rumah gua join. Iya, Hikmal, sok aja, santai aja, santai aja. Kita begadang kok hari ini sampai jam 9. Oke, for loop. Nah, for loop itu apa? Jadi dia tipe sebuah tipe looping yang loopingnya itu tergantung dari ininya apa? Jumlah iterasinya. Jadi si jumlah iterasinya itu kita tahu. Contoh, bentar kita panggil yang ini lagi deh. Nah, copy yang my character taruh di sini. Nah, enggak, lu ngotak aja jam 4 subuh aja. Gua story Genshin belum beres ya, belum main tuh. Udah kena banyak spoiler, jadi gua mau tamatin hari ini. Oke, kita lanjut ke sini ya.
Nah, for loop itu sintaksnya seperti ini. For, bentar. For, kemudian variable akses in apa ya? In range. Kita bahas in range dulu. Titik 2, blok kode, blok kode, blok kode yang mau cetak, dulu cetak. Memakai Node-RED, yes, betul sekali. Nah, variabel akses itu apa? Variabel akses itu variabel yang akan mengakses masing-masing nilai yang ada di list. Contohin ya, contohnya. For char, variabel aksesnya namanya char, in range. Oke, kita buat variabel dulu. Nah, jadi range-nya itu tergantung nilai n-nya. Sebenarnya bisa ditulis aja sih, 5 kayak gini, cuman biar lebih profesional dikit, kita pakai n kayak gini. Ini sama aja. Nah, yang mau dicetak apa? Print f string, kemudian nama ininya, variabel aksesnya. Nah, kayak gini. Saran ya. Set. Lah. Oh iya, ini cuma ngambil indeks doang. Sorry. Ini, ini cuma ngambil indeks doang. Salah. Nah, untuk mengambil data yang di list ini, itu caranya gini. Panggil nama variabel listnya, yaitu my character, kurung kotak, variabel akses. Nah, si variabel char ini, dia untuk mencari indeks, sedangkan yang ini, my character itu nama variabel listnya, char itu variabel aksesnya. Berarti nanti si char bakal masuk ke sini satu-satu. Laporin ya. Nah, kayak gitu. Aman, 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 aman. Om, recordnya up YT. Oke, siap. Sama Bang lagi, sama Teteh moderator nanti di uploadnya. Ya, bukan sama aku. Seperti itu. Aman ya untuk for loop. Nih, kalian juga bisa ganti sih, ini jadi 5, sah-sah aja sebenarnya. Cuman kan biasanya di dalam prakteknya itu kan biasanya datanya banyak ya, kita nggak tahu berapa, makanya kita pakai length dari list. Sebenarnya kayak gini sama aja sih. Oh, sama aja. Kita pakai N. Nah, pakai N aja. Next method itu ada enumerasi. Nah, enumerasi itu apa? Jadi kita bisa ambil indeks sama value-nya secara langsung, nggak usah kita tulis-tulis kayak gini nih. Nih, kita coba ya. For variabel aksesnya apa? Aku mau ganti i aja, biar apa? Biarin in enumerate. Harusnya 2, ini 2 salah. Index, value, dan enumerate dari my character. Print, berarti indeks plus 1. Kenapa indeks plus 1? Soalnya indeks list kan dari 0 ditambah 1 biar enak lihatnya. Gitu, value ini. Guys, salah ketik, sorry. That's it. Oke, bentar ya. Nah, kasih jarak. Nah, kok nggak ada jaraknya? Ya, kok nggak ada jaraknya sih? Ya udah ya. Oh, yang di sini salah. Nah, enggak, jangan di sini. Aku kasih jarak ya. Ini buat ngasih jarak ya. Ngasih jarak. Jamrak lagi. Oh, sama aja. Jadi pilih mana? Pilih range atau enumerate. Terserah. Tergantung kalian sukanya mau pakai yang mana. Kalian lebih enaknya pakai yang mana, terserah. Kalau aku lebih suka enumerate.
Soalnya buat ngambil index value-nya bisa langsung kayak gini loh. Apalagi value-nya. Kan kalau ini kan kita perlu variabel list-nya, kemudian akses variabelnya. Sedangkan ini kita cuma perlu tulis value. Dan variabel akses yang di sini tuh sebenarnya namanya bebas ya, bisa EV kayak gini doang boleh. Nggak perlu index value gitu juga boleh sih. Nah, buat sama aja. Seperti. Next, ada yang namanya zip. Nah, kalau zip itu dia bisa melooping dua list atau lebih secara bersamaan. Kita coba praktekin. Kita coba praktekin ya. Let's say aku buat list baru lagi. Ini aku ganti nama aja lah ya. Jadi 3 biji aja kali ya. Prolova ganti Zani. Ini aku ganti jadi My Kisah. Nah, My Kisah kemudian ada role, di mana role yang ini kita simpan dalam sebuah list juga. My Bini, Karbit, Karbit, Karbit. Lupa aku mulai. Oh ya, sub DPS. Enggak, ini Kantarella teh buffer lah ya, asumsi ini. Zani. Oke, Zani sebagai DPS, Shorekeeper sebagai healer-nya, support lah. Healer aja dah. When ya. Sama ada variabel attack, list attack. Nah, attack-nya berapa? Misal 1850. Kemudian untuk yang Zani 2345, Shorekeeper-nya kecil aja, 1350. Nah, si Zip dia bakal ngeloop beberapa list secara bersamaan. Caranya gimana? Sama, sintaksnya seperti ini. Cuman variabel aksesnya itu menyesuaikan dengan jumlah listnya. Karena di sini listnya ada 3, berarti akses variabelnya ada 3. Aku singkat jadi A, B, C aja ya. A untuk My Kisah, B untuk roll, C untuk attack. Terus inzip. Nah, kita masukin nama variabel listnya. My Kisah, roll, dan attack. Ice attack seperti ini. Titik 2. Tinggal cetak aja. Print A, B, C. Ace. C seperti ini. Si. Ih. Nah, aduh sakit. Kira-kira seperti ini untuk penggunaan zip. Jadi dia fungsinya itu melooping dua list atau lebih secara bersamaan. Seperti itu. Next, aman atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum aku lanjut? Boleh? Aman, Mas. Aman, aman, aman. Oke. Oke, aman ya? Sejauh ini aman, aman, aman. Oke, siap. Mantap, mantap, mantap. Next. Oke, next kita ke oh ya, lupa. Aku belum nyontohin ini ya. Cara ngecetak di dictionary pakai loop sama yang tadi, yang siapa ya tadi ada yang nanya ya? Ya, aku contohin bentar. Data. Cepat kita quick aja, cepat aja. 10, 20, 100, 30, 150, 40. Nah, sama yang tadi dictionary. Kita copy. Nah, ini cuy, enaknya pakai loop untuk data collection itu kayak gini. Dia lebih fleksibel. Bentar. For. Nah, di dalam variabel ini itu ada list of tuple. Jadi di dalamnya itu ada list, kemudian di dalamnya lagi ada
tuple, tipe data tuple. Cara nyetaknya gimana? Nah, kita lihat dulu. Di dalam tuple ini masing-masing ada 2 data. Katakanlah data pertama ini X, data kedua Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Berarti di for loop-nya kita cuma perlu butuh 2 variabel akses. X, Y, katakanlah. In, bentar. Bukan in range. Oh, in data. In data, print, X, Y-nya. X, Y. Good. Nah, kita lihat ya. Nah, kayak gini. Kayak di Panda ya. Enggak sih, nggak mirip. Ya, mirip-miripin lah. Nih, kayak gini tadi buat siapa ya? Tadi ada yang nanya, dak. Nih, jadi kayak gini. Nah, untuk karakter lagi, untuk dictionary, itu cara nyetaknya juga kayak gini. For key, value. Ini nama variabel aksesnya bebas ya. In nama dictionary, Chargio berarti ya, Chargio dot item titik 2 print f string key value. Guys, kok value error sih. That's it. Nah, ini nih. Nah, kalau jumlahnya beda, kita contohin. Untuk yang ini apa? Untuk yang apa sih ini namanya dictionary? Itu dia sudah pasti berpasangan, karena berpasangan jadi nilainya akan selalu sama gitu. Kalau key-nya 5, maka ini juga bakal 5. Meskipun kalian di edge misalkan tulis string kosong gini, kehitungnya 5. Kalau misalkan jumlahnya beda, ya, nih, variabel aksesnya cuma 2, sedangkan di sini ada 3. Kita coba dulu ya. CZ. Guys, apakah bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini cuma 2. Gitu. Di sini cuma 2, di sini 3 sendiri. Jadi nggak bisa. Gitu. Aman? Aman, Bang Jajang? Oh, aman, Bang. Oke, good, nice. Nah, next kita belajar fungsi atau function. Oke, ini while loop kita skip dulu ya. Mungkin nantilah, mungkin di pertemuan 4 kali ya, aku bahas ini. Atau mungkin bisa kalian pelajari sendiri, mungkin. Aku skip dulu lah buat ini. Soalnya nanti kita pas prakteknya juga bakal pakai for loop kebanyakan, makanya ini aku skip. Oke, ini untuk library ya. Mungkin aku perlu ajarin juga. Nah, jadi library itu semacam alat. Taking someone else tools, we often use aliases. Jadi dia alat bantu gitulah. Contoh misalkan NumPy itu kan untuk komputasi numerik. Terus ada SciPy biasanya buat sama sih, buat statistik. Terus ada Matplotlib untuk visualisasi data. Nah, caranya gimana? Kita download dulu. Oh ya, cara downloadnya gini. Pip install. Misal NumPy dulu deh, satu biji dulu aja. Kita install dulu. Nah, nanti kita di pertemuan 4 bakal belajar 3 library sekaligus. NumPy, terus Seaborn, sama apa? Panda ya. Nah, buset. Ya gimana, Cok? Masalahnya yang study jam gua tuh kepotong sama Gemini study jam. Jadi terpaksa ya di merge gitu loh, ngerti gak sih? Yang lain mah enak, 5. Yang lain tuh dapat jatah 5, aku 4 gitu, bro. Jadi kan ya wayahna lah.
Nih, ini cara panggil library. Import. Nama library-nya apa? Sampai. Kemudian apa di sini? We often use alias. Kita panggil sebagai NTSNT. Gitu. Kayak mungkin buat library segitu dulu aja kali ya. Kita pengenalannya. Ini ada contoh lagi. Kita bisa import spesifik. Jadi dari apa? Dari package skillearn kita mau import linear regression. Nanti kita pakai ini. Nanti kita. Pandas apa bang? Itu buat ini ya apa? Ngebaca data, ngerit data. Buat ngebersihin juga bisa. Nah, bukan panda hewan ya. Nah, next kita belajar. Sebentar. Belajar fungsi. Fungsi ini untuk apa? Fungsinya adalah untuk bentar. Fungsi. Bingung baca apanya ininya ngejelasinnya. Oke. Jadi si function ini simpelnya itu adalah untuk menghindari sebuah kode yang duplikat, atau kita bisa mengelompokkan sebuah blok-blok kode menjadi bagian-bagian terpisah. Nah, untuk sintaks dari si fungsi itu def untuk memanggil fungsinya, kemudian nama fungsi kurung kurawal titik 2. Nah, di sini blok kode dulu. Nah, fungsi itu ada yang polosan kayak gini ya. Kalau fungsi polosan kayak gini biasanya cuma buat ngegrouping kode doang, atau enggak cuma buat nyetak doang. Kemudian ada fungsi berparameter ya. Ini bedanya di sini. Kalau fungsi parameter tuh dia perlu input nih use case-nya. Kemudian ada fungsi dengan return value ya. Biasanya return value ini kita pakai buat kalkulasi. Kemudian dilanjutkan kalkulasi itu. Nanti aku cobain. Oke. Mungkin kalau kalian ikut kayak apa? Apa sih itu namanya teh? Lupa itu namanya apa? Bootcamp. Nah, bootcamp biasanya dicontohnya kayak gini. Fungsi say hello world. Print hello world. Nah, cara panggil fungsinya gimana? Tinggal say hello aja kayak gini. Say hello. Nah, bener nggak? Bener nggak? Biasanya awal-awal kayak gini. Bener nggak? Biasanya awal-awal kayak gini nih. Buat pengenalan fungsi. Wah, bang, ngapain ditulis kayak gini kan? Tinggal print hello world aja kayak gini kan sama aja. Kan sama aja, ya nggak? Nah, meskipun kelihatannya kayak nggak guna ya, lu nulis 3 baris kode, sedangkan outputnya sama gitu, cara kerjanya juga sama. Kok if, maaf ya salah lagi. Biar tidak redundan, betul. Mana tadi? Oh ini. Nah, ya ini apa lagi? Oh ini belum dihapus. Nah, oh bang hasilnya sama aja. Print hello world, outputnya hello world. Kenapa nggak ditulis kayak gini aja bang? Kan sama aja bang. Tuh lihat hasilnya sama aja. Nah, ini salah satunya. Kalau aku pakainya kalau fungsi kosongan gini buat nge-grouping kode kayak gini, lihat. Kan, men, bro, lihat kode yang aku buat. Kacau gini, bro. Kayak pusing lihatnya. Nggak ada bagian-bagian tertentu. Nah, makanya kita kelompokkan. Kita buat fungsi baru. Def, ini buat bagian if section. Nah, jadi dikelompokin, biar nanti juga biar nggak ke-running semua kodenya. Nah, kayak gini. Tuh, jadi enak kelihatan ini bagian mana, ini bagian mana. Terus ini juga kita kelompokin. Def, data type, collection. Nah, ini bagian data type collection. Nih, sampai sini. Sampai sini. Tuh.
Kemudian ini dev loop section